Baik, cek 1 2 3, bisa dengarkan suara saya dengan jelas? Dari 4 siswa yang hadir, apakah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Ini ada Mbak Ica, ada Mbak Mutiara, ada Mbak Ropiana, ada Mbak Setiamok. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Baik, ini sudah terlambat ya. Waktunya karena terus berjalan dan semakin malam, untuk menunggu yang lain, saya kira tidak perlu lama-lama. Masih ada 26 menit tersisa dari 40 menit. Saya kira bagaimana kalau kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini? Baik, rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 11 semester 4 di program belajar kejar paket C kesetaraan Taiwan. Untuk malam hari ini kelas sosiologi pertemuan ke-11 akan segera saya mulai. Untuk itu saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada semua siswa yang baru hadir dan bergabung di kelas sosiologi pada malam hari ini. Akhirnya setelah 3 kali pertemuan kita kosong ya. Yang pertama karena waktu itu saya ada acara, kemudian yang kedua kalian melaksanakan UTS, kemudian minggu kemarin ada sosialisasi dari akademik ya, sehingga kita gagal lagi untuk masuk di kelas sosiologi melanjutkan bab selanjutnya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan waktu untuk sama-sama belajar di materi sosiologi pada malam hari ini. Ya, saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, walaupun semuanya sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Nah, masih ada ujian satu lagi yang menunggu, ujian akhir semester. Nanti saya akan kasih bonus lagi di waktu mendekati ujian akhir semester ya, karena soalnya sudah saya buat. Nanti tinggal saya bagikan aja kepada kalian ya. Baik, untuk itu menyingkat waktu supaya tidak terbuang begitu banyak, mari kita buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, saya recheck dulu semuanya bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Dan di sini saya juga sudah menampilkan layar monitor untuk materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tentang analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Layarnya bisa disimak ya. Baik, kita mulai. Ya, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat
multikultural. Jadi masih saja ya, di pelajaran sosiologi kelas 11 semester 4 ini kita masih mengutak-utik atau masih berkutat tentang masyarakat multikultural yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat Indonesia, masyarakat kita ya. Dan juga setiap masyarakat multikultural, masyarakat-masyarakat yang memiliki berbagai macam jenis latar belakang budaya yang sangat bervariasi, itu selalu biasanya dikaitkan dengan kelompok sosial yang beraneka ragam pula. Nah, maka dari itu di pertemuan pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis atau bagaimana kita bisa melihat, memandang tentang keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat multikultural yang ada di Indonesia ini. Baik. Ya. Saya akan awali dengan pengantar pelajaran terlebih dahulu. Ya. Dengan beraneka-ragaman dan keunikan budaya serta perbedaan-perbedaan potensi dan kondisi alam yang tersebar di gugusan pulau di Indonesia, itu menjadikan masyarakat Indonesia yang hidup di berbagai macam pulau tersebut memiliki cara karakteristik dan corak-corak sendiri. Sehingga akibatnya apa? Sehingga dari berbagai macam perbedaan, kemudian bermacam-macam karakteristik kehidupan yang berbeda tadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang ada di Indonesia, itu tidak kemudian memungkinkan mengakibatkan ya terjadinya pengelompokan atau penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi kita bisa lihat, saya akan selalu review bahwa Indonesia ini sangat beraneka ragam ya, baik dari budayanya, bahasanya, kemudian apapun yang ada di dalamnya, itu tidak menutup kemungkinan karena dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan potensi dan kondisi alam yang ada di Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang bermacam-macam coraknya tersebut, itu bisa mengakibatkan mereka itu membuat gerombolan-gerombolan atau pengelompokan-kelompokan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kelompok-kelompok sosial di Indonesia itu merupakan hasil dari manifestasi atau hasil yang dibuat dalam mencirikan masyarakat multikultural yang berkembang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masing-masing keadaan di masyarakat. Nah, keanekaragaman kelompok sosial itu bisa dilihat atau bisa dianalisa serta diidentifikasi ke dalam penggolongan-penggolongan. Salah satunya bisa dilihat dari rasnya, kemudian bisa dilihat dari suku bangsa, bisa dilihat dari segi bagaimana hubungan kekerabatan antara masyarakat, kemudian bisa dilihat dari keadaan pendidikannya, kemudian bisa dilihat dari macam-macam agama yang dianut oleh masyarakat, profesi, kemudian keadaan ekonomi, serta politik-politik yang dianut oleh masyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pendekatan teoritis. Bagaimana cara menganalisis atau melihat keanekaragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kita akan selalu awali ketika kita membicarakan tentang masyarakat multikultural, ya itu selalu diawali atau selalu dikaitkan dengan yang namanya masyarakat majemuk. Ini susah. Ya, selalu dikaitkan dengan masyarakat majemuk.
Masyarakat majemuk itu merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh lembaga kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya itu sedemikian rupa sehingga para anggotanya pun kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Jadi yang namanya masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang memiliki macam-macam kebudayaan, macam-macam jenis-jenis yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika di dalam masyarakat itu jenisnya bermacam-macam, baik budayanya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, jenis pendidikannya berbeda-beda, tidak homogen ya, artinya berbeda, sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak ada kesamaan sama sekali. Maka dengan otomatis masyarakat-masyarakat tersebut kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keutuhan kesamaan dalam kehidupannya. Jadi kalau masyarakat majemuk banyak terjadi perbedaan yang tadi sudah saya sebutkan karakteristiknya, itu bisa jadi menjadi faktor masyarakat tersebut kurang memiliki rasa saling memahami satu sama lain. Ya, dengan kata lain, suatu masyarakat yang bersifat majemuk, sejauh mereka itu secara struktural memiliki sub kebudayaan yang bersifat diverse, artinya bermacam-macam. Nah, ini ada salah satu ahli sosiologi yang namanya Clifford Geertz. Masyarakat majemuk itu juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang terbagi dalam sub-subsistem, ya, di mana masing-masing subsistem tersebut terikat dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial, ya, artinya tidak teratur. Atau dengan cara yang lebih singkat, Pierre Elvan itu juga menyebutkan bahwa beberapa karakteristik berikut dengan sifat-sifat dasar suatu masyarakat majemuk antara lain adanya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok, artinya adanya pemisahan-pemisahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok. Itu ciri-cirinya masyarakat majemuk itu pasti ada. Jadi masyarakat majemuk itu bisa dilihat dari segmentasi atau pemisahan-pemisahan di dalam masyarakat tersebut, adanya kelompok-kelompok, misalnya adanya mereka kelompok-kelompok orang yang hobi ngomong misalnya gitu ya, gerombol jadi satu. Kemudian masyarakat dia hobi belanja jadi satu. Kemudian masyarakat yang kaya jadi satu. Kemudian masyarakat yang berpendidikan tinggi dia mengglobal jadi satu. Adanya segmentasi atau pengelompokan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, ciri yang dikemukakan oleh Pierre L. van der Berg itu adalah masyarakat yang disebut majemuk itu adalah masyarakat yang memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, ya. Jadi biasanya kelompok-kelompok itu terbagi menjadi masyarakat tersebut terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan struktur lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Jadi kurang memahami keberadaan secara terikat masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini jelas sekali ya bahwa semakin banyak perbedaan yang ada di dalam masyarakat
di dalam kehidupan bermasyarakat, maka itu akan sering mengalami atau sering terjadi konflik dalam kelompok tersebut. Ya, salah satu pemicu konflik adalah berbeda, adanya keterbedaan, adanya ketidaksamaan. Sebagai contoh, di kelas ini misalnya kalian bayangkan, misalnya saya minta kalian datang di sebuah ruangan, kemudian saya dudukkan kalian, saya ada di tengah-tengah, kemudian saya bertanya pada kalian, misalnya, siapa yang setuju misalnya gaji TKI dinaikkan, misalnya gitu. Nah, di antara kalian kan bervariasi nih gajinya, ada yang gajinya lebih dari cukup, ada yang gajinya pas-pasan, ada yang gajinya malah kurang lebih dari cukup. Nah, kalian di dalam diskusi tersebut itu sudah terlihat adanya perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan pendapatan ya. Ada yang gajinya di atas rata-rata misalnya, ada yang wajar-wajar saja. Kemudian ada yang pas-pasan, ada yang kurang gitu ya. Ketika saya memberikan topik misalnya dalam diskusi, bagaimana kalau gaji TK ini minta untuk dinaikkan. Mungkin bagi mereka yang gajinya lebih dari cukup, masa bodoh ya, mungkin malah tidak setuju ya, atau malah beranggapan bahwa oh saya gajinya tinggi itu ya karena saya bekerja keras. Saya tidak setuju kalau misalnya yang si A, si B ini gajinya dinaikkan karena kerjaannya juga nggak begitu berat gitu ya. Nah, itu sudah menimbulkan adanya perbedaan, sehingga dari adanya perbedaan tersebut sering memicu terjadinya konflik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Jadi biasanya adanya aturan-aturan itu sengaja dibuat atau sengaja diberlakukan dan meminta agar masyarakat-masyarakat yang banyak sekali tadi adanya perbedaan satu dengan perbedaan yang lainnya, untuk bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut harus atas dasar paksaan atau coercion. Dia harus dipaksa gitu ya. Kalau tidak dipaksa, mereka akan ngomong terus tidak akan ada habisnya untuk mengomentari aturan-aturan yang dibuat. Kemudian yang selanjutnya, dalam masyarakat multikultural itu biasanya adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain. Bisa dilihat ya, misalnya dalam masyarakat multikultural kita lihat saja segmentasinya atau pengelompokannya berdasarkan pendidikan. Ya, kalau dilihat secara mudah saja ya, pendidikan itu kan ada yang pendidikan tinggi, ada yang pendidikan sedang, ada yang pendidikan standar, dan ada yang tidak berpendidikan. Misalnya dalam sebuah kelompok masyarakat, bilang saja ada 4 kategori tersebut ya. Nah, otomatis di sini akan ada dominasi politik, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang dia menguasai bidang politik. Misalnya orang-orang yang dia memiliki pendidikan yang tinggi, misalnya minimal lulusan S1, kemudian S2, S3 itu ya. Jadi kelompok-kelompok tersebutlah atau kelompok-kelompok tertentu tersebutlah yang memiliki dominasi politik. Jadi orang-orang yang dia tidak sekolah atau hanya berlulusan SD, SMP, SMA itu tidak diperkenankan untuk berkecimpung di dalam dunia atau ranah politik. Nah, kalau saya bacakan atau saya jelaskan tadi ya terkait dengan teori-teori tersebut, saya kira kok itu sangat susah dipahami ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mudah untuk memahami keragaman masyarakat yang ada di Indonesia? Nah, ini sebenarnya yang kita fokuskan belajar pada malam hari ini, yaitu tentang analisis, bagaimana kita bisa menganalisis atau melihat permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, dalam menganalisis atau melihat sebuah masyarakat yang multikultural supaya kita lebih mudah, itu diperlukan alat. Ya. Alatnya apa, Pak? Bukan palu, bukan
penggorengan, bukan cangkul gitu ya, tapi ada berbagai macam alat-alat yang bisa kita gunakan untuk melihat keragaman masyarakat Indonesia yang multikultural serta perkembangannya. Nah, itu ada dua macam alat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah memahaminya, yaitu yang pertama tentang teori fungsional dan yang kedua adalah teori konflik. Ya, kita bahas satu persatu apa itu yang disebut dengan teori fungsional struktural. Nah, adanya alat yang digunakan untuk menganalisis masyarakat multikultural yang disebut teori fungsional struktural ini pertama kali dicetuskan oleh tokoh sosiologi yang namanya Talcott Parsons. Ya, dalam teori ini masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Jadi yang namanya masyarakat itu ya bukan hanya saja manusia lebih dari 30 orang misalnya ya menghuni dalam sebuah daerah. Ternyata tidak hanya itu pengertiannya, tetapi masih banyak elemen-elemen atau hal-hal yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini, di mana elemen-elemen tersebut masih saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling menyatu untuk menciptakan keseimbangan. Ya. Nah, perubahan yang terjadi pada suatu bagian dalam masyarakat tersebut akan membawa perubahan pula ke bagian lain. Nah, itulah yang dinamakan saling berkaitan. Jika di dalam masyarakat tersebut itu ada perubahan, ya, ada sesuatu hal yang berubah, gitu ya. Nah, itu nanti akan selalu mempengaruhi atau membawa perubahan lain di bagian-bagian yang lain. Nah, dasar dari asumsi teori tersebut adalah yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai sebuah sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi masyarakat itu sebenarnya sebuah sistem ya, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipandang bahwa masyarakat itu merupakan sebuah gerombolan kelompok saja, tapi sebuah sistem ya. Artinya kalau namanya sistem itu antara bagian satu dengan bagian yang lain itu saling berhubungan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kemudian dengan demikian, hubungan mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik. Ya, jelas ya. Dalam masyarakat, saling mempengaruhi itu tidak hanya terjadi dalam satu arah, tetapi bisa terjadi secara timbal balik. Misalnya A mempengaruhi B, B mempengaruhi C. Bisa jadi C juga mempengaruhi B, C mempengaruhi A, B mempengaruhi A. Jadi terjadi timbal balik ya, hubungan yang bersifat ganda, tidak hanya satu arah. Kemudian sekalipun integrasi sosial itu tidak pernah dapat dicapai sempurna, namun secara dasar sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium atau bersifat dinamis. Jadi walaupun hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat tersebut itu tidak pernah terjadi sempurna, artinya ketika berhubungan A dengan B ya, nah, mungkin saja di dalamnya terjadi konflik, kemudian percekcokan, permasalahan. Mungkin saja terjadi seperti itu ya, walaupun tidak pernah sempurna, artinya tujuan yang disampaikan dalam hubungan tersebut bisa tercapai ataupun apa yang diharapkan dari A bisa ditransfer ke B gitu ya, tidak semuanya bisa dicapai secara sempurna, tetapi secara pengertian dasar gitu ya, kaitan-kaitan atau hubungan-hubungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam masyarakat multikultural itu selalu mengarah pada equilibrium. Equilibrium itu adalah seimbang ya, dinamis gitu.
Nah, kadangkala adanya disfungsi atau tidak eh, tidak berfungsinya aturan-aturan atau hal-hal yang terjadi yang ada di dalam masyarakat multikultural, munculnya ketegangan-ketegangan, adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Nah, yang pada akhirnya itu bisa teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Jadi hal yang wajar ya kalau dalam kelompok-kelompok masyarakat multikultural, karena ada perbedaan ya, adanya disfungsi aturan-aturan atau tidak berjalannya dengan mulus apa yang kita harapkan bisa digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat multikultural yang baik, muncul ketegangan, penyimpangan-penyimpangan, semuanya itu bisa terjadi. Tetapi hal tersebut lama-lama itu bisa teratasi juga dengan adanya sifat manusia yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan-perubahan di dalam sistem sosial itu umumnya terjadi secara gradual, artinya selalu melalui penyesuaian-penyesuaian yang tidak terencana, begitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat multikultural, baik itu tadi konflik, ketegangan, penyimpangan, itu bisa teratasi ya, walaupun tidak terencana melalui penyesuaian-penyesuaian secara situasional, artinya dengan melihat situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat multikultural tersebut. Ya, saya rasa waktunya sudah habis ya, karena sosiologi waktunya hanya 40 menit, 1 jam saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum kelasnya tertutup secara otomatis. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, atau nanti kita cari waktu untuk mengganti pertemuan yang kosong kemarin. Untuk itu bagi yang terlambat nanti bisa cek videonya ya. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.